Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, come back to my channel. Kita masuk ke materi yang bagian yang ketiga dari materi saya How Get to Success. Yang ketiga ini kita harus memahami apa yang menjadi definisi dari sukses itu sendiri. Agar apa? Supaya kita mengetahui apa yang ingin kita tuju dalam kita meraih kesuksesan. Kesuksesan itu bisa diberikan satu pengertian ya, bahwa orang yang sukses itu pertama memiliki badan yang sehat ya. Kemudian yang kedua, orang yang sukses juga memiliki kemampuan intelektual yang baik. Orang yang sukses juga memiliki kematangan kepribadian atau kecerdasan emosi yang baik. Kemudian memiliki keluarga yang bahagia. Barangkali juga ini penting memiliki kecukupan dalam aspek finansialnya. Kemudian juga memiliki kepedulian sesama ya, atau memiliki kepedulian sosial ya, kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian juga memiliki ketenangan jiwa yang ditandai dengan kualitas spiritual yang baik. Nah, jadi sukses itu bisa dalam aspek fisik, artinya badannya sehat, juga dalam aspek intelektual, memiliki suatu kecerdasan atau pengetahuan yang baik, memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab berbagai macam persoalan yang dia hadapi, kemudian memiliki kematangan secara pribadi sehingga dia memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi bisa kita pahami dari buku Emotional Intelligence-nya Daniel Goleman ya, bahwa orang yang cerdas secara emosi itu dia mengenali emosinya, mengenali emosi orang lain, kemudian mampu mengelola emosi itu sendiri untuk kemudian mampu berhubungan dengan orang lain secara baik ya. Kemudian juga dia memiliki suatu pekerjaan yang bisa memberikan kontribusi dalam aspek finansial. Artinya orang-orang yang sukses tentu memiliki kemampuan dalam aspek keuangan yang baik. Kemudian dia juga punya kepedulian dan dia juga orang-orang yang religius ataupun orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Dan memang kesuksesan itu tidak bisa diperoleh dengan cara yang instan. Dia merupakan perjalanan yang panjang ya, yang selalu diawali dengan langkah-langkah kecil hingga sampai tujuan akhir. Nah, tujuan akhir kita adalah sebenarnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tujuan akhir kita. Jadi artinya orang itu dikatakan sukses apabila apa yang dia lakukan itu nanti berdampak terhadap keselamatan dia di yaumil akhir. Karena kita tidak tahu berapa usia kita. Kita sedang menjalani suatu proses yang hari ini apakah nanti kita punya keinginan untuk memiliki rumah, mobil, dalam aspek finansial tentunya itu bisa terwujud apa tidak kita belum tahu. Kemudian dalam aspek pendidikan, apakah kita ingin memiliki satu gelar ya, S1, S2, bahkan S3, kita tidak tahu karena kita soal umur dan usia ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting adalah ketika Allah mengambil kita, menjemput kita karena usia kita sudah habis kuotanya, kira-kira begitu, maka
ketika kita meninggal kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Artinya itulah suksesan itu sendiri. Maka proses yang kita jalani ini harus betul-betul berdampak terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini juga ditegaskan di Al-Quran ya, di surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tamyur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang ia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini sebenarnya Allah sudah memberikan informasi kepada kita umatnya bahwa apapun yang kita kerjakan, kita harus bisa memahami, memikirkan bagaimana nanti dampaknya untuk waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu yang paling pasti adalah kematian itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir secara jernih, apakah pekerjaan kita ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti dampaknya bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir. Semuanya dimulai dari langkah-langkah kecil sampai nanti kita mendapatkan tujuan akhir kita. Jadi pola pikir yang dibangun mengapa kita harus sukses juga ini sesuai dengan hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang bunyi hadisnya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya, kalau kita mau dikatakan sukses, kita maka memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ada juga orang yang banyak uangnya tapi dia korupsi, berarti memberikan mudarat. Ada juga orang yang banyak uangnya tapi dia jual narkoba, merusak generasi penerus. Jadi nanti memberikan kemanfaatan ini juga bisa banyak aspeknya ya. Banyak aspek, misalnya kita bisa memberikan materi ya, karena ada kelebihan materi. Kemudian karena kita memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa juga memberikan kemanfaatan dengan memberikan ataupun membagi ilmu kita. Juga memberikan kesejahteraan kalau memang kita pejabat publik yang bisa memiliki otoritas, sehingga ada suatu kebijakan yang bisa kita buat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, ini juga memberikan manfaat. Kemudian juga kita bisa dengan cara memberikan keteladanan ya, contoh yang baik kepada orang lain dalam perilaku keseharian, terutama ya untuk keluarga ya, untuk anak-anak kita, untuk istri ya, dan untuk orang-orang yang menganggap kita adalah sebagai manusia yang bisa dijadikan contoh. Kemudian juga bisa memberikan semangat, motivasi, inspirasi ya. Ini tentunya bagi para motivator ya, atau bagi para inspirator, atau mereka yang barangkali bisa menulis sebuah buku, yang buku tersebut bisa dijadikan inspirasi untuk mereka, memberikan satu dorongan agar orang yang membacanya itu bisa hidup lebih baik dan produktif. Kemudian juga bisa memberikan perawatan, penyembuhan, barangkali ini mereka teman-teman kita yang sahabat kita sedang berjuang pada hari ini ya, para nakes ya, tenaga kesehatan hari ini luar biasa, mereka memberikan manfaat untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Ini juga memberikan manfaat. Perlindungan, misalnya mereka yang hari ini bekerja sebagai tentara, kepolisian ya, sebagai security yang memberikan rasa aman ya bagi pihak lain. Ini juga memberikan manfaat. Termasuk juga pemeliharaan ya, walaupun hanya tukang kebun, tukang gali paret agar tidak tersumbat jalan-jalan di kota kita,
dia termasuk juga memberikan manfaat karena memelihara sesuatu agar sesuatu itu bisa berjalan dengan baik ya, berjalan dengan normal ya. Kemudian menjaga kebersihan, ini juga orang memberikan manfaat dan lain sebagainya. Nanti kita bisa melihat dari berbagai macam profesi itu sebenarnya adalah kaitannya dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Maka dari itu setiap kita wajib untuk memutuskan apa profesi yang harus kita pilih. Agar apa? Agar dengan profesi itu kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nanti dengan profesi itu kita juga mendapatkan finansial. Dengan adanya finansial kita bisa juga memberikan kontribusi sosial kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan kondisi itu maka syarat untuk menjadi orang yang sukses itu bisa terwujud. Nah, ini adalah salah satu motivator termahal dari Australia ya. Tangannya, kakinya tidak ada, tapi dia tetap semangat dan dia bisa menyelesaikan studinya. Ya, ini dia. Seorang tukang juga memberikan manfaat ya. Memasang, merancang, memberikan keteladanan, memberikan materi, memberikan perawatan, dan juga memberikan kebaikan kepada sesama, social entrepreneur. Jadi ilmu, harta, kesehatan, dan kekuasaan itu bukan menjadi tujuannya, tapi dia sarana. Hanya sebagai sarana untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ilmu, harta, kesehatan, dan kekuasaan kita itu bisa memberikan satu kemanfaatan bagi orang lain, yang kemudian apabila nanti Allah jemput kita ya di yaumil akhir, ini akan bisa membawa kita untuk kita menjadi insan yang dipilih Allah masuk ke dalam surga. Itulah sebenarnya kesuksesan yang sesungguhnya. Karena kesuksesan yang sesungguhnya itu ada di akhir gitu ya. Nah, makanya kalau kita punya ilmu, punya harta, punya kesehatan, punya kekuasaan, jadikan dia sarana. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aktivitasnya adalah kebaikan. Dia menjadi amal soleh, sehingga menghasilkan pahala yang Allah berikan kepada kita, yang ini bisa membawa kita selamat di akhirat nanti. Jadi karena kita ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, maka lakukanlah yang baik-baik saja. Karena nanti dengan begitu akan merasakan kita bagaimana kebahagiaan hidup itu. Ya, dan ini juga bisa memberikan keselamatan kita di yaumil akhir. Makanya doa-doa yang kita bacakan pun selalu doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah doa yang sering kita panjatkan agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, karena kita dijauhi oleh api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, saya kira ini materi yang ketiga ya, yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sih sebenarnya maksud sukses itu sendiri. Agar apa? Agar kita bisa memahami seperti apa tujuan yang mau kita capai, sehingga kita bisa memproses diri kita ya, mencari jalan-jalan kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Jadi yang saya ingin tegaskan di sini bahwa kesuksesan dalam konteks ini bukan sekedar hidup dunia, tetapi adalah hidup di akhirat. Yang hidup di akhirat itu adalah hidup yang selamanya, yang kebahagiaannya itu dibandingkan dengan dunia itu hanya sebatas setetes air ya di lautan yang luas dan maha luas ya. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terus stay tune di channel Yusredi Trainer untuk mendapatkan materi pengembangan diri dan materi-materi yang bisa memberikan kita inspirasi dan motivasi. Oke, pahami potensi, lakukan aksi, hidup buat menjadi lebih berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa di subscribe